Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Mesa dengan NPM 200705136. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Yang pertama, uraikan apa yang dimaksud dengan cyber six dalam sebuah keamanan sistem informasi. Cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Misalnya pelaku melakukan bobol hack sosial media, membobol perangkat, lalu kemudian menyikat habis saldo rekening ataupun kartu kredit korban. Soal yang kedua, berikan 10 contoh perbuatan yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE Republik Indonesia. Yang pertama ada pasal 27 yang berbunyi larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik bermuatan asusila ayat 1, perjudian ayat 2, pencemaran nama baik ayat 3, pemerasan dan atau pengancaman di ayat 4. Lalu di pasal 28 berbunyi berita bohong, yaitu kepada konsumen ayat 1 dan terkait suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara ayat 2. Yang ketiga ada pasal 29 yang berbunyi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Lalu yang keempat ada pasal 30, mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, itu ayat 1, mengakses dan mengambil, itu ayat 2, menerobos, itu ayat 3. Lalu ada pasal 31 yang berbunyi melakukan intersepsi atau penyadapan sistem elektronik milik orang lain, itu di ayat 1, dari publik ke privat atau sebaliknya, termasuk mengubah atau tidak mengubah, itu ayat 2. Lalu di pasal 32 berbunyi larangan perubahan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Pengubahan, pengerusakan, memindahkan atau menyembunyikan itu terdapat di ayat 1, memindahkan ke tempat yang tidak berhak, itu ayat 2, membuka dokumen atau informasi rahasia di ayat ketiga. Lalu ada pasal 33 yang berbunyi mengganggu sistem elektronik, dan pasal 34 berbunyi larangan menyediakan atau memfasilitasi, yaitu yang pertama ada perangkat keras atau perangkat lunak untuk memfasilitasi pelanggaran pasal 27 sampai dengan pasal 33. Lalu ada sandi lewat komputer, kode akses atau sejenisnya untuk memfasilitasi pelanggaran pasal 27 sampai dengan pasal 33. Lalu yang terakhir ada pasal 35, pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, pengerusakan, dan penghilangan. Lalu soal ketiga, apa yang dimaksud dengan kriptografi dan bagaimana perkembangan kriptografi saat ini? Kriptografi berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti kriptos atau dan graphen. Kriptos berarti rahasia atau tersembunyi, sedangkan graphen artinya menulis. Jadi secara umum kriptografi merupakan proses penulisan atau penyampaian pesan secara rahasia dan tersembunyi. Jika kita kaitkan dengan penggunaan teknologi digital, maka kriptografi adalah disiplin ilmu yang mempelajari teknik enskripsi naskah asli plain text yang tersusun acak dengan memanfaatkan kunci enkripsi, sehingga naskah tersebut berubah menjadi teks yang sulit terbaca. Kriptografi adalah teknik penyampaian pesan secara tersembunyi dengan memanfaatkan fitur enskripsi data. Jenis-jenis dari kriptografi yaitu symmetric dan public key cryptography. Beberapa state yang berada pada modern kriptografi adalah authentication, confidentiality, integrity, serta non-repudiation.
Gunakan sistem kriptografi untuk keamanan keamanan data Anda saat mengakses informasi pada jaringan internet, sehingga data Anda lebih aman dan tetap terjaga dari adanya spamming atau peretasan informasi secara ilegal. Lalu soal keempat ada berikan 5 contoh serangan atau cyber attack yang pernah ada dan bagaimana cara antisipasi atau bertahan yang dilakukan dalam sebuah serangan keamanan sistem informasi. Yang pertama ada pemalsuan data atau data forgery. Data forgery adalah kejahatan dengan memalsukan data atau dokumen penting melalui internet. Lalu yang kedua ada OTP fraud. Penyebab OTP fraud adalah malware atau semacam virus yang menyerang perangkat lunak. Lalu ada teroris atau dunia maya atau cyber terorisme. Cyber terorisme adalah kejahatan yang mengganggu atau membuat kerusakan terhadap suatu data di jaringan komputer. Lalu ada kejahatan konten ilegal. Konten ilegal adalah kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar. Dan yang terakhir ada mata-mata atau cyber espionage. Jenis kejahatan cybercrime yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Lalu bagaimana kita cara mengantisipasinya atau bertahan? Yang pertama, kita melakukan perlindungan kata sandi. Menjaga keamanan kata sandi, memastikan hanya pengguna dengan izin yang benar yang dapat berhubungan ke jaringan. Lalu yang kedua ada segmentasi jaringan. Segmentasi jaringan memerlukan pemisahan jaringan menjadi segmen-segmen kecil tetapi dapat dikelola. Lalu ada firewall yang kuat, di mana jaringan harus diamankan menggunakan firewall yang kuat. Lalu ada layar kunci komputer otomatis. Komputer harus dilengkapi dengan fungsi layar kunci otomatis. Digital mengunci secara otomatis, katakanlah secara 3 menit tidak ada aktivitasi. Lalu yang terakhir soal nomor 5 adalah uraikan 3 tools yang Anda kuasai yang berhubungan dengan cyber computer security. Berikut dari gambar 3 tools tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.